Bang, masuk dulu Bang. Mau dipanggil sih. Oh, belum ada. Tapi ada mediator. Oh, baru masuk loh. Kevinnya nggak datang ya Bang? Ada parame kalau pusing kepala. Cobain tiga saya sampaikan lagi. 16. Tiga saya sampaikan lagi. Kita. Kalau kami nggak bisa. Sekali lagi kan beda. Kalau misalnya ada panggil aja. Iya. Saya sampaikan PP-nya dia. Dan kami tetap dari sana. Iya. Ini arogan. Tadi kan panitranya bilang hari Rabu. Kok dia ngatur-ngatur hari Selasa? Memang dia yang punya pengadilan. Kok kelihatannya apa ya? Arogansinya tinggi. Saya aja kok seperti itu. Saya kan merhatiin. Saya mau Selasa ya. Kok ngatur-ngatur gitu, dia siapa? Saya yang tadinya kalem aja ngelihatnya jadi Agenda mediasi kali ini gagal. jadi hari ini ditunda. Silakan Bang Fitra, gimana Bang Fitra? Di luar aja. Dok, di luar aja Dok. Luar aja dok yuk. Wawancara di luar yuk. Wawancara di luar. Itu ngatur-ngatur pengadilan ya. Tunggu aja relasinya, woi. Mana sini, Mika? Nisa. Bang, sini Bang, majuan lagi Bang. Ngapain? Majuan Bang. Diundang siapa? Bang, majuan lagi Bang. Bang, ke depan. Ini kasihan Bang. Oke. Dok, majuan lagi Dok. Ya. Dari mana nih? Siska lupa makan siang. Nah. Dan tetap hidup. Iya. Ya, lagi yuk. Bang biar aja dulu. Ya, Bang, mungkin bisa jelaskan hari ini. Hal ini bisa dikatakan gagal atau gimana Bang? 8. Tanggal 16. 16. Ya, sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada rekan-rekan media yang hadir pada pagi hari ini yang meliput kasus Dr. Siska dan saudara KH. Kami ucapkan terima kasih, teman-teman sudah panas-panasan dari pagi sampai siang. Akan tetapi karena bertepatan saja pada siang hari ini, dari pagi kita tunggu, hakim mediatornya itu sedang melaksanakan sidang tipikor, ya, karena memang sidang tipikor ini sangat butuh waktu yang cukup lama dan panjang. Dan tadi pihak dari pengadilan itu menyampaikan kepada kita untuk sidang mediasi terkait dengan pengembalian ganti kerugian yang dialami oleh Dr. Siska itu akan dilaksanakan pada tanggal 16 November 2022, hari Rabu minggu depan. Jadi itu bukan kita yang ngatur gitu loh, tapi itu pihak pengadilan. Kita nggak bisa ngatur, oh saya maunya hari ini, saya maunya hari Selasa, saya mau hari ini, itu nggak bisa. Karena pengadilan itu yang memutuskan untuk sidang mediasi itu pada hari Rabu tanggal 16, dan itu nanti akan dikirimkan relas panggilan dari pengadilan. Jadi kita di sini nggak bisa ngatur-ngatur, saya aja nggak bisa minta hari ini gitu. Itu kewenangan daripada pengadilan yang mengatur hal tersebut. Jadi biar clear dulu, nah teman-teman sekalian. Nah, terus karena memang mediasinya itu hari Rabu minggu depan tanggal 16 November 2022, kita juga meminta agar prinsipal langsung yang hadir, jangan kuasa, kan gitu. Karena kan yang tahu perkara itu adalah prinsipalnya gitu. Kalaupun umpamanya kuasa yang mewakili, terpaksa kita juga akan membuat kuasa istimewa untuk menghadiri antara kuasa dengan kuasa gitu. Saya kira hal tersebut perlu dipahami. Tuh, ada tempat. Kalau tadi kan saya melihat ya pihak penasehat hukum dari tergugat. Saya baru pertama kali ini juga melihat secara langsung. Karena tadi ada dia ngobrol ya dengan panitra atau petugas pengadilan ya, saya kurang tahu disebut apa istilahnya. Saya perhatikan, saya jadi sedikit maaf ya emosi karena kok ngatur-ngatur pengadilan
memangnya dia siapa? Padahal statusnya itu tergugat. Saya mau Selasa ya, gini. Aku melihat, loh, kok ngatur-ngatur di situ. Saya melihat, oh gitu. Jadi apa ya? Oh seperti itu. Ternyata penasehat hukum dari si tergugat ini. Dan saya juga sebetulnya kan waktu itu saya sedang di India. Nah ini penasehat hukum saya wanti-wanti kepada saya untuk datang, dok, atas permintaan pengadilan, atas permintaan ketua hakim. Waktu kemarin tuh gimana Bang George, tolong disampaikan, karena saat itu saya sedang ada di luar negeri dan saya pun berusaha untuk kembali secepatnya untuk mengikuti persidangan ini. Jadi di sini nampak tergugat itu itikat baiknya kurang terlihat gitu. Karena saya sendiri aja yang sudah jauh-jauh dari luar negeri berusaha kemarin saya melakukan pengobatan dan juga bed rest, healing lah gitu kan ya, karena memang kasus ini sangat menguras tenaga, waktu dan pikiran gitu. Jadi saya aja sekarang berusaha untuk hadir langsung, meski tidak membuat puasa istimewa, karena disarankan oleh penasehat hukum saya, Bang George, yang waktu itu gimana Bang George dari hakimnya? Ya. Jadi pada saat sidang kedua untuk penentuan jadwal mediasi kita hari ini, itu memang ditawarkan untuk mendatangkan prinsipal secara langsung dari pihak penggugat maupun tergugat. Dan kami dari pihak penggugat menyanggupi bahwa kami akan menghadirkan prinsipal kami, Dr. Siska, untuk menghadiri mediasi pada hari ini. Nah, klien kami, prinsipal kami ini dia bersedia datang dan menyediakan waktu setelah jauh-jauh datang dari India ke Indonesia hanya untuk menghadiri mediasi hari ini. Nah, kemudian sangat disayangkan sekali pada hari ini ternyata pihak tergugat tidak datang. Nah, itu dia. Nah, akhirnya pun dan akhirnya kita akan menjadwalkan ulang. Tadi dapat jadwal kembali dari pengadilan bahwa minggu depan akan dijadwalkan kembali. Dan kami berharap agar prinsipal dari pihak tergugat itu hadir. Jadi biar sama-sama bertemu pihak penggugat dengan tergugat hadir. Jadi biar kita bisa mencari titik temu ya dalam permasalahan ini. Begitu. Ya, dan di sini kan aku melihat seperti tong kosong bunyinya ring. Sekarang keluar terus di media. Tolonglah kalau Anda itu lelaki, dikurangi keluar-keluarnya, tunjukkan sikap jantannya. Gitu. Jadi aku lihat seperti burung berkicau harus dikandangin gitu. Jadi ini juga saya setelah dia menyandang status tersangka, pertama kali saya ada di Indonesia dan bertemu dengan media, saya harap pihak kepolisian bersikap tegas terhadap status tersangka yang dimiliki oleh KH, karena saat ini dia ini sudah keterlaluan menggiring opini publik dengan menyebarkan data informasi yang harusnya itu kan sudah diserahkan ke penyidik. Itu kan informasi rahasia pro justisia. Di situ saja sudah terlihat bahwa dia ini ngakunya kan tidak melakukan tindak pidana. Padahal setelah dia menyandang status tersangka, sekarang pun diduga melakukan tindak pidana lainnya. Jadi sangat disayangkan ketika dia berusaha untuk melaporkan saya, membuat saya terjatuh, reputasi saya rusak. Dia sudah benar lewat koridor hukum, tapi sekarang koridor hukumnya saja dia rusak sendiri. Dia seperti apa ya, menjilat ludah sendiri. Menurut aku dia sekarang meminta tolong ke pihak kepolisian Bogor, akan tetapi polisi resort Bogor ini dijelek-jelekin terus. Mungkin Bang Citra tolong tanggapi mengenai dia yang terus-terusan berkicau dan hoaks-hoaks ya Bang Citra. Nah, pertanyaannya apa lagi nih? Ya itu aja, minta tolong Mengenai ditanggapi TSK. Bang, TSK gimana Bang? Udah ada Oke. tindakan tegas dari polisi belum Bang? Yang pertama, teman-teman
kita ketahui bahwasanya terlapor ini statusnya sudah tersangka. Artinya apa? Dugaan tindak pidana tersebut sudah benar ada dilakukan oleh yang bersangkutan dengan alat bukti yang cukup. Penetapan tersangka terhadap bersangkutan itu pada tanggal 26 Oktober 2022. Jadi saya kira apa? Karena memang sudah ada penetapan tersangka, kita mohon kepada pihak kepolisian agar berlaku adil dengan melakukan tindakan tegas terhadap terlapor ini agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan klien kami dengan membuat ataupun mengirim opini-opini. Jadi saya minta kepada pihak kepolisian segera lakukan tindakan tegas karena ini sangat membahayakan klien kami dan sangat merendahkan harkat dan martabat klien kami dengan sindiran-sindiran yang bersangkutan. Bukan sindir lagi sih Bang, bukan aku loh. Iya, jadi sudah banyak naik sindiran, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Data Itu pribadi. harus diantisipasi segera mungkin. Bang, tadi bisa dikatakan gagal nggak sih mediasi tadi? Kalau gagal, saya kira tidak, karena bertepatan waktunya aja yang tidak tepat. Hakim mediator itu sedang melaksanakan sidang tipikor, karena memang jadwalnya itu memang pada hari ini, yaitu tanggal 8 ya. Nah, kita nggak bisa prediksi itu, apalagi ini kan di persidangan kan banyak yang sidangkan gitu kan. Nah, karena memang pengadilan memutuskan sidangnya itu, mediasinya itu dilaksanakan pada minggu depan tanggal 16, ya kita ikut saja prosedur hukum yang berlangsung. Buktinya kita kooperatif, Siska hadir gitu, bukan diwakili kuasa, itu aja. Ini kan masalah proses hukum kan masalah kekooperativan. Kooperatif nggak orang yang dalam berperkara tersebut. Saya selalu tekankan yang bersangkutan selalu kooperatif, baik di pihak kepolisian maupun di pengadilan. Ya kalau memang warga negara yang baik ya kooperatif. Kalau memang bukan warga negara yang baik ya tentunya ada aja alasannya gitu. Tapi Abang ada komunikasi nggak sih dengan lawyer juga? Komunikasi enggak, karena ini kan sudah masuk proses hukum. Komunikasi itu saya kira sebelum masuk proses hukum. Nah kalau memang sebelum masuk proses hukum berarti kan saling merenung gitu loh. Tapi kalau sudah masuk proses hukum seperti ini, ya kita serahkan kepada proses hukum. Dan yang bersangkutan ini kan sudah melaporkan, ya kita serahkan kepada pihak kepolisian. Betul. Dan kita nggak bisa intervensi itu gitu loh. Jadi tadi nggak ada obrolan sedikit pun sama pihak sebelumnya? Obrolan tidak ada karena tadi kita diberitahukan oleh pihak pengadilan negeri Jakarta Barat bahwasanya sidangnya itu ditunda atas hakimnya yang sedang melaksanakan sidang tipikor. Mungkin kalau minggu depan ini Kalaupun sumpah meta di hakimnya ada, pasti akan kita tolak tadi mediasinya. Karena prinsipalnya nggak hadir, saudara KH. Untuk apa kita bermediasi kalau memang prinsipalnya nggak ada? Pasti kita tolak juga, gitu loh. Kalau misal minggu depan kakak terus Dipertemukan. dipertemukan terus mau kasih poin-poin mediasi apa aja gitu. Nah, masalah poin-poin mediasi, saya belum bisa jawab terlalu dini. Karena takutnya kalau saya sampaikan, yang bersangkutan sudah buat oret-oretan. Karena yang paling pasti kita mau itikat baiknya dulu ya Bang. Itu dulu dilihat, hadir dulu dong. hadir dulu. Itikat Saya sebenarnya bisa membuat surat kuasa istimewa dari klien saya, tapi saya pengen lihat gentleman nggak nih dokter Siska. Tapi ternyata saya yang hadir langsung Bang. Wah, berarti kan dia gentleman. Di atas laki-laki lagi kan gitu, lebih gentleman lagi. Iya, buktinya tadi juga kan saya langsung hadapi aja tuh penasehat hukumnya yang menurut aku itu juga sama. Karena aku dari awal sangat merasa diintimidasi oleh penasehat hukum si KH ini. Saya seorang diri awal-awal di Polres Bogor, dia rame-rame intimidasi sampai 7 orang lawyer. Saya seorang diri perempuan. Gitu. Jadi di sini saya merasa kok bisa penasehat hukum rame-rame rombongan kayak mau tawuran. Padahal waktu itu saya hanya kadang seorang diri, kadang hanya didampingi satu saja lawyer aku. Gitu. Jadi sekarang pun dengan adanya status dia sebagai tersangka, saya ingin membuktikan ke publik siapa yang sebenarnya yang benar dan yang salah. Terkait opini-opini dia yang merasa dirinya tidak ada bukti itu semua hoax.
Karena sekarang ya Bang ya, polisi itu sedang disorot. Mereka tidak mungkin melakukan kesalahan sedikit pun. Tidak mungkin mau mengorbankan karirnya hanya demi seorang dokter Siska. Sekarang seorang jenderal saja bisa sampai ditahan, apalagi saya jika memang salah, gitu kan. Di situ kan mau ada video potongan-potongan, tapi kan yang harus kita lihat tuh hasil dari perbuatan itu, apakah mengakibatkan luka atau tidak. Karena kan tenaga perempuan, saya memberontak melawan diri, menjauhkan dia dari saya, akan tetapi yang saya sadari, dia ini adalah sadar kamera. Jadi acting ketika adiknya itu melakukan video-video, dia sadar kamera, dia padahal sebelum di video itu agresif sekali gitu kan. Sedangkan yang di video itu seperti kan dia juga aktor. Seorang aktor itu pintar berakting, banyak bersandiwara. Sedangkan kalau saya apa adanya, dan saya waktu itu juga nggak nyangka kalau itu ternyata akan dijadikan sesuatu untuk menyerang saya. Ternyata memang dari awal motifnya tidak baik gitu, karena dia ini seolah-olah kejadiannya itu sesuai dengan yang di video, padahal ada banyak kejadian yang tidak terekam di video, ataupun ada yang terekam tapi dipotong-potong oleh saudara KH ini, termasuk video yang dia membanting saya, video yang menarik paksa saya sampai tangan saya membentur tembok, dan kejadian-kejadian tindak kekerasan lainnya yang tidak ditampilkan di video.